Innal hamda wan ni'mata. Mengapa innal hamda bukan innal hamdi? Karena di depannya ada sedikit. Sudah punya gambaran? Jadilah dulu. Minallah innallaha, minallahi innallaha, min kaidi inna kaida, minal hamdi innal hamda. Selesai ayat ke-28 ya. Tadi ayat 28 tiga potong. Ayat 29 juga kita bagi tiga lagi. Yusuf a'rid an hadza. Yusuf a'rid an hadza. Ini berarti di sini kita, di dalam pikiran dan hati kita tergambar. Ini berarti tiga orang sedang berhadapan kan ini? Tiga orang sedang berhadapan. Aziz, Zulaikha, Yusuf. Ya. Tadi si Aziz sudah menyampaikan pendapatnya bahwa ini berdasarkan bukti baju robek dari belakang ini adalah min kaidikun, inna kaidakunna azim, tipu dayamu besar. Itu ke Zulaikha. Sekarang bagaimana ke Yusuf?
Aziz berkata kepada Yusuf, ini ada Yusuf di sini maksudnya yang dipanggil. Jadi seakan-akan di depannya wahai Yusuf gitu. Bisa dipahami? Jadi di depan Yusuf ini ada seakan-akan kata panggil. Wahai Yusuf, yang manggil siapa? Aziz. Ya. Jadi setelah duduk perkaranya tadi, ini jelas nyata kesalahan dari Zulaikha. Sekarang si suami, si Aziz beralih pembicaraan kepada si Yusuf. Bagaimana dengan Yusuf? Wahai Yusuf, gitulah. Yusuf, a'rid an haza. Ini saya gabungin. Ini a'rid. Secara bahasa artinya berpalinglah. Berpalinglah. A'rid artinya berpalinglah. An hadza dari ini. Ininya ini menunjuk kasus tadi kan? Kejadian itu. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, wahai Yusuf, kata siapa? Oke, itu dulu. Wahai Yusuf, kata Aziz, a'rid, berpalinglah, an haza, dari ini. Apa makna berpalinglah dari sini? Lupakanlah ini. Bisa dipahami? Ya, a'rid an haza artinya tadi berpalinglah dari kejadian ini, sehingga diartikan dengan a'rid an haza, lupakanlah kejadian ini. Bisa dipahami? Siapa yang mengatakan itu? Saya bolak-balik bertanya, Ibu jangan jenuh jawab, supaya tadi ini betul-betul masuk nanti ceritanya ini. Ya. Bayangan saya nanti ketika kita baca surat Yusuf ini seperti kita baca cerita kehidupan Yusuf pakai bahasa Indonesia gitu lah. Saking jelasnya. Wahai Yusuf, Yusuf, lupakan ini, lupakan peristiwa ini, lupakan kejadian ini. Bahasa Arabnya a'rid an haza. A'rid an haza. Yusuf, a'rid an haza. Setelah ke Yusuf, jadi kalau saya bayangkan begini, kalau posisi kita tidak salah untuk mengimajinasi ini, memvisualisasikan dalam imajinasi kita. Ini misalnya begini, ya, Aziz duduk di sini, bisa jadi misalnya Zulaikha di sini, Yusuf di sini, betul? Tadi kata setelah tadi inna min kaidikunna, inna kaidakunna azim. Gitulah saya katakan. Ini tipu dayamu besar sekali. Setelah selesai ke Zulaikha, ke sini lagi. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an haza. Lupakan peristiwa ini. Setelah dari Yusuf, balik lagi ke istrinya. Apa ke istrinya? Wastaghfiri li dzambiki. Mohon ampunlah terhadap dosamu. Tadi disebutkan sesungguhnya tipu dayamu besar. Nah berarti tipu daya itu yang memunculkan zanbun. Zanbun doh. Makanya perintah Aziz kepada istrinya wastaghfiri. Baik, kita bahas sedikit secara bahasa. Kalau yang disuruh ini istaghfaro. Perintahnya istaghfir. Kalau yang disuruh laki-laki. Kalau yang disuruh perempuan, ini saya hapus dulu. Ini kalau yang disuruh laki-laki, istaghfir. Kalau yang disuruh perempuan,
Kita lihat, ini rohnya mati, di sini dikasrohkan tambah ini. Oke. Teringetin suruh bersihin. Yuk, ibu sekalian, tadi kita sudah dapat, ini pelajaran bahasa Arabnya ya, dari ayat 28 dan 29. Ayat 28 tadi kita sudah tahu, min kaidi, inna kaida. Ulang, min kaidi, inna kaida. Mengapa kaidi, mengapa kaida? Sudah tahu? Kaidi karena di depannya min, kaida karena di depannya in. Yuk kita bawa dulu pulang. Oh berarti kalau min kata benda sesudahnya baris kasroh. Kalau inna baris akhirnya fa 2. Sekarang saya tambahkan 1. Misalnya saya menyuruh ijlis. Duduklah. Kalau yang saya suruh satu orang laki-laki. Misalnya saya nyuruh Titis, tafadhol ijlis, silakan duduk. Tapi kalau yang saya suruh satu orang perempuan, coba bandingkan dengan sini, ini. Apa jadinya? Yang tadi huruf mati kan? Ijlis. Untuk menyuruh perempuan dikasrohkan tambah ya. Jadinya? Ya, kalau saya misalnya menyuruh Bu Sanam, tafadhol ijlisi, nggak boleh. Tafadhol ijlis, nggak boleh. Karena perempuan. Kalau laki-laki, tafadhol ijlis. Perempuan, ijlisi. Kalau laki-laki, udkhul. Kalau perempuan, udkhuli. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli. 2 loh di ayat itu. Irji'i kemudian udkhuli. Karena yang disuruh di situ nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu dikelompokkan kepada irji'i, kembalilah. Nah, untuk perintah laki dan perempuan bisa dipahami? Barangkali kita tinggal perempuan. Kalau misalnya, katakanlah, bahasa Arabnya apa? Kul. Kalau yang disuruh laki-laki. Kalau yang disuruh perempuan, kuli. Jangan ragu. Tadi huruf lamnya mati dikasrohkan tambah ya. Makanya kita menyebut kul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad. Karena yang disuruh laki-laki. Kul. Kalau disuruh perempuan, kuli. Isma, dengarkanlah. Kalau disuruh perempuan, isma'i. Bukan ismi. Lain lagi nanti. Kan yang di baris akhir cuma huruf akhirnya, Bu. Gitu. Alon-alon paham? Gitu. Sekarang saya sebutkan satu kesalahan kita bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, ketika menyuruh orang istighfar. Woi, istighfar woi. Kan gitu biasanya? Itu bukan perintah. Istighfar itu bukan perintah. Istighfar itu kata benda. Istighfar artinya permohonan ampun. Kalau nyuruh orang minta ampun, istaghfir. Ini, istaghfir. Minta ampunlah engkau. Tapi kita malah enggak. Oi, istighfar, oi. Istighfarun. Ini kata benda. Artinya istighfar, permohonan ampun. Jadi ada orang teman kita yang bersalah, oi, permohonan ampun, oi. Gitu. Yang benernya apa? Kalau ada teman kita yang berbuat salah dan sebagainya, kita memerintahkan dia untuk memohon ampun, istaghfir. Istaghfir. Kalau perempuan, istaghfiri.
Fahim? Wow, banyak. Ini bisa dibawa pulang semua? Bisa dibungkus semua? Tadi a'rid apa artinya a'rid? Berpalinglah. Kalau yang disuruh laki-laki. Kalau yang disuruh perempuan, a'ridi. Wow, 5 menit jago bahasa Arab. Jadilah walaupun nyontek. Tapi kalau yang nggak paham walaupun ada contekan juga nggak bakalan bisa kan? Gitu. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih itu artinya bertasbihlah. Bertasbihlah. Kalau yang disuruh laki-laki. Kalau yang disuruh perempuan, nah itu kan huruf ha mati kan? Tinggal kasrohin tambah ya. Sabbihi. Iqra. Bacalah. Kalau disuruh perempuan, Iqra'i, kan huruf akhirnya hamzah kan? Ini jangan Iqra, Ikri. Kan yang disuruh ubah cuma huruf yang tadi mati, yang akhirnya mati, itu dikasrohin tambah ya, itu aja. Ini ibu pergi umroh nanti Iqra, Ikri. Ma makna ikri? Apa sih maksudnya? Gitu. Iqra'i, bacalah olehmu perempuan. 2 poin. Tadi saya ulang lagi. Min kaidi inna kaida, kita potong. Min kaidi inna kaida, min dan inna. Kedua, pelajaran bahasa Arab keduanya perintah. Untuk laki huruf akhirnya dimatiin. Untuk perempuan huruf akhirnya dikasrohin tambah ya. Istaghfir, mohon ampunlah kalau disuruh satu orang laki. Kalau satu orang perempuan, istaghfiri. Dari mana kita tahu? Surat Yusuf ayat 29. Ya, surat Yusuf ayat 29. Baca surat Yusuf bukan saja tahu cerita tentang Yusuf, tapi dapat pelajaran bahasa. Wastaghfiri, ini perintah dari Aziz kepada istrinya. Mohon ampunlah engkau. Lizambiki, karena dosamu, terhadap dosamu. Nah, dosa di sini penyebabnya adalah kait. Apa kait? Tipu daya. Oh, sederhana menyimpulkannya. Mengapa Zulaikha berdosa? Karena dia melakukan kait. Bahkan kaitnya itu azim. Wastaghfiri, dan mohon ampunlah engkau. Lizambiki, karena dosamu. Yuk kita ulang. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an haza. Tadi secara bahasa, berpalinglah dari ini. Atau maksudnya, lupakan ini. Forget it. Ya. Yusuf, a'rid an haza. Yusuf, lupakan kejadian ini. Selesai ke Yusuf. Balik lagi ke istrinya. Seakan-akan si Aziz memanggil Zulaikha, istaghfiri lizambiki. Mohon ampunlah engkau terhadap dosamu. Dijelasin lagi. Innaki kunti
Kan kita biasanya banyak ketemunya innaka. Karena yang dimaksud laki-laki. Sekarang yang dimaksud di sini perempuan. Jadinya innaki. Ka berubah menjadi ki. Kunta menjadi kunti. Innaki, sesungguhnya engkau. Siapa engkaunya? Zulaikha. Kunti adalah engkau minal khotiin, termasuk orang-orang yang salah, termasuk orang-orang yang berbuat salah. Khoto artinya kesalahan. Khotiin, orang-orang yang orang-orang yang salah atau orang-orang yang berbuat salah. Innaki, sesungguhnya engkau, kunti adalah engkau, minal khotiin, termasuk orang-orang yang salah atau berbuat salah. 3 potong. Ya. Lizambika. Innaka kunta minal khotiin. Ya. Diganti engkau laki-laki. Oh, 5 menit jago bahasa Arab. Yuk, kita bukan mau mengubah Quran, kita mengambil bahasa Quran untuk pelajaran. Kalau sekarang misalnya kita menyuruh laki-laki memohon ampun, wastaghfir lizambika, wastaghfir lizambika, innaka kunta minal khotiin. Dapat dua-duanya. Artinya kalau satu ini kita sudah faham dan kita faham sebaliknya, nanti di Quran kita tinggal ketemu ini kita sudah tahu, ketemu ini sudah tahu. Kan yang paling banyak dalam Quran innaka, oh berarti kalau perempuan innaki. Iqra'i, ijlis, isma'i, uktubi. Wow, keren. Saya teringat ungkapan Ibnu Qayyim, iza sa'at lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami tidak bagus, bahasa kami buruk, bahasa kami jelek, hasannaha, kami baguskan bahasa kami itu bil Quran, dengan Al-Qur'an. Berarti membaca Quran ini harusnya dampaknya yang paling jelas adalah bahasa kita tambah hari tambah bagus, vocab kita tambah nambah. Orang kalau sudah banyak vocab nanti masuk kepada kecerdasan bahasa. Iya? Itu, kecerdasan bahasa. Oh, di sini. Bayangin aja coba dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ini vocabnya kita dapat semua. Enggak usah semua deh, setengah aja. Kata-katanya ada di sini semua. Gimana nggak hebat ini? Ini baca sudah 30 tahun baca Quran, sudah 80 kali khatam. 30 tahun baca Quran, 80 kali khatam. Bahasanya nambah-nambah. Paling apa? Kul, katakanlah karena sering dengar. Ya, ini otokritik ya. Kita tidak menyalahkan orang, kita menyalahkan diri kita sendiri. Ya Allah, kita selama ini baca kok cuman lewat aja, nggak ada yang tahu, nggak ada yang nambah gitu. Untuk kita kemudian apa? Mohon ampun dulu pada Allah. Istighfar, ya, mohon ampun. Istighfar, permohonan ampun. Kita mohon ampun pada Allah. Nextnya apa? Nah, mulailah satu persatu. Yang gampang dulu. Munculkan pertanyaan, contohnya tadi, min kaidi kunna, inna kaida kunna. Ustaz, ini kok kaidi, kok ini kaida? Muncul pertanyaan. Ada jawaban pertanyaan.
Jawaban pertanyaan itu adalah ilmu yang kita dapat dari Quran. Mudah-mudahan Allah munculkan terus rasa ingin tahu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan cari jawabannya. Saya ulang. Yusuf ini seakan-akan, wahai Yusuf, a'rid an hadza. Lupakan ini, lupakan kasus ini. Mengapa harus dilupakan? Karena ini akan bisa menjadi trauma kan bagi Yusuf. Ya, ini akan bisa menjadi trauma. Kalau tidak dilupakan, ini bisa akan menjadi muncul dendam, muncul dan sebagainya. Jadi ketika kita seperti tadi, a'rid an hadza, lupakan. Karena dia korban. Ya. Nah, sekarang bagi yang berbuat salah apa tadi? Wastaghfiri li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat salah. Ya. Dari segi arti bisa dipahami? Setelah paham, baru kita terjemahkan. A'rid tadi artinya apa? A'rid, berpalinglah. Dalam ayat ini diartikan dengan lupakanlah. Lupakanlah. Ya. Yusufu a'rid an hadza. Yusufu a'rid an hadza, kayak dieja-eja aja. Ya, Yusufu a'rid an hadza. Yuk, Yusufu a'rid an hadza. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Yusufu a'rid an hadza. Sekarang beralih kepada si istrinya. Wastaghfiri li dzambik. Wastaghfiri li dzambik. Yuk. Wastaghfiri li dzambik. Yusuf, Yusufu a'rid an hadza. Ke istrinya, wastaghfiri li dzambik. Lagi, Yusufu a'rid an hadza. Wastaghfiri li dzambik. Innaki kunti minal khati'in. Innaki kunti minal khati'in. Lagi. Innaki kunti minal khati'in. Gabungin Yusuf. Yusufu a'rid an hadza. Wastaghfiri li dzambik. Innaki kunti minal khati'in. Yuk Yusuf, 1, 2, 3. Yusufu a'rid an hadza. Wastaghfiri li dzambik.
innaki kunti minal khati'in. Lagi. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Hafal? 2 ayat. Apa bedanya istighfar dengan istighfar? Istighfar apa artinya tadi? Permohonan ampun. Kita masukin dulu sini. Itu kata benda, bukan kata perintah. Istighfar, permohonan ampun. Kalau istighfar, perintah. Mohon ampunlah. Kalau yang disuruh laki-laki. Kalau disuruh perempuan, istighfiri. Ini kadang-kadang kita dengan bahasanya saja sudah rancu. Ya? Makanya banyak kebingungan orang Arab ketika kita berangkat ke Mekah. Oh, istighfar. Iya, gitu. Karena istighfar itu sudah sering dan itu sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi dia bukan bentuk perintah, dia adalah kata benda. Ya, artinya permohonan ampun. Ya. Wa kana istighfar, dan adalah permohonan ampun itu gitu. Tadi min kaidi inna kaida, min kaidi inna kaida, minallahi innallaha. Ya, masukin. Sekali ngaji dapat 2 poin, 3 poin. Kita bawa pulang, diaplikasikan, insya Allah itu sudah luar biasa. Kita ulang dari ayat 28. Apa 28 tadi mulainya? Maka ketika dia telah melihat bajunya robek dari belah. Yuk. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Hafal 2 ayat? 28, 29. Ya, Pak? Kalau azim itu lebih bisa disebut agung, Pak. Agung. Ya, itu biasanya menyifati sesuatu yang bukan benda. Kalau ini misalnya saya sebut begini, hadza akbar min hadza. Ini lebih besar dari ini. Enggak bisa. Hadza a'zam, enggak bisa. Ya, dia artinya sama, besar. Cuman kalau untuk benda yang bisa kita lihat itu pakai akbar, kabir. Ya. Kalau yang tidak, azim. Walaupun juga misalnya berarti ketika kita menyebut shadaqallahul azim, Allahu akbar, Allah digunakan kedua-duanya juga kan?
Tapi dalam kenyataannya dipakai sehari-hari, akbar itu untuk sesuatu yang bisa dilihat. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Terus Yusuf a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Allahu akbar. 1 rakaat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat 2 ayat, insyaallah kita lanjut ahad depan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.